Bab 179. Pikiran Klutang. Kingston Jiang sudah pergi, tetapi tempat itu tetap begitu sunyi. Hanya Flying Eagle yang tergeletak di tanah, sedang berteriak kesakitan. Setelah beberapa lama, baru terdengar suara orang yang ketakutan. Siapakah Flying Eagle? Dia adalah kepala instruktur pasukan khusus, Flying Eagle, orang yang hebat, dan seorang yang terkenal karena pelatihannya terhadap pasukan khusus Flying Eagle di Jiangbei. Dia pernah memimpin pasukan khusus Flying Eagle dalam melakukan misi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang sekuat Flying Eagle dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Bagaimana penyerangan Komandan Naga Hitam itu? Sepertinya aku melihatnya. Dia hanya melayangkan tinjunya pada dada instruktur Flying Eagle. Cukup banyak perbincangan yang terdengar. Tetapi Kingston Jiang mengabaikan hal itu. Dia datang hanya demi membalas kebaikan Thomas Ni. Setelah pergi, dia mengirim pesan kepada Thomas Ni, dan memintanya untuk memberitahu orang-orang di area militer Jiangbei, bahwa identitasnya sangat rahasia, dan setiap orang harus menandatangani perjanjian kerahasiaan, jadi tidak boleh membocorkan identitasnya secara sembarangan. Jika tidak dipatuhi, maka akan ditangani oleh hukum militer. Setelah Thomas Ni menerima pesan tersebut, dia melangkah maju, dan menatap ratusan orang yang dipilih dari berbagai tim di depannya, kemudian berkata dengan lantang, "Kalian telah melihat Komandan Naga Hitam. Identitas Komandan sangat rahasia, semua hal yang dilihat dan didengar hari ini, tidak boleh disebarkan keluar, jika tidak, hukum militer yang akan menanganinya. Apakah kalian mengerti?" "Mengerti." Terdengar suara yang rapi dan nyaring. Kingston Jiang membawa mobilnya kembali ke rumah keluarga He. Butuh waktu kurang dari 2 jam untuk bola balik. Sedangkan Klutang dan yang lainnya belum kembali. Keluarga He tidak suka melihatnya, ekspresi wajah mereka semua tampak dingin ketika melihatnya. Dia juga tidak ingin memaksakan diri untuk bersikap ramah. Kemudian dia duduk di ambang pintu halaman, sambil bermain Plants vs Zombies. Waktu sudah tengah hari. Klutang dan yang lainnya telah kembali. Salmon He juga sudah kembali, menjelang waktu makan. Di aula keluarga He, sekelompok junior keluarga He mengerumuni Salmon He. "Kak Salmon, bagaimana? Apa kamu sudah melihat Komandan Naga Hitam itu?" "Seperti apa naga hitam itu? Berapa umur komandan itu? Apakah dia tampan?" Ketika menghadapi pertanyaan dari para junior keluarga He, Salmon He tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kingston Jiang, yang sedang duduk di sofa tidak jauh dari tempatnya, sambil memegang ponsel dan bermain dengan penuh semangat. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Siapa yang akan menyangka bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam? Akhirnya dia tahu sekarang, bahwa Thomas Ni bukan datang karena Klutang. Dia datang karena Kingston Jiang. Dia juga tahu mengapa posisi Klutang di Jiangzhou begitu tinggi, karena suaminya adalah orang yang paling berkuasa. Dia juga tahu bahwa karena naga hitam itulah, dia bisa dipindah tugaskan ke area militer. Meskipun sekarang dia tidak bisa mengikuti Thomas Ni, tetapi dia tahu bahwa masa depannya tidaklah terbatas. Dia ingin berbicara. Tetapi dia sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, jadi dia tidak boleh membocorkan identitas naga hitam. Aku sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk tidak membocorkan identitas Komandan Naga Hitam. Aku dapat memberitahu kalian dengan pasti bahwa Komandan Naga Hitam itu sangat tampan, dan umurnya kira-kira sama denganku, dan yang lebih penting adalah dia sudah menikah, jadi kalian jangan berharap lagi." "Apa? Sudah menikah? Siapa yang begitu bahagia, bisa menikahi naga hitam? Masa mudaku sudah pergi." Tidak sedikit wanita di keluarga He berteriak. Klutang juga sangat tertarik dengan naga hitam. Dia menatap Salmon He dan bertanya, "Sebenarnya seperti apa Komandan Naga Hitam itu? Bisakah kamu memberitahuku?" Salmon He melirik Klutang sejenak. "Apakah Kingston Jiang bahkan tidak memberitahu Klutang?" Aku benar-benar tidak boleh mengatakannya." Setelah mendengar hal ini, Klutang tampak kecewa.
Kingston Jiang malah bersikap seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mereka makan siang di rumah keluarga He. Setelah makan siang, keluarga Klutang pun pergi. Di luar halaman rumah keluarga He, ada banyak orang yang berdiri di sini. Mereka semua adalah anggota keluarga He. Banyak orang di keluarga He yang menyaksikan kepergian Kingston Jiang dan yang lainnya. Clara He menarik Salmon He ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, "Kak Salmon, apa kamu benar-benar sudah melihat naga hitam?" "Clara, adikku, jangan bertanya padaku lagi, aku tahu bahwa kamu sangat memuja naga hitam, tetapi aku sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, jadi aku tidak boleh mengatakan apapun." Clara He mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak butuh ceritamu. Aku hanya bertanya apakah kamu benar-benar melihatnya. Bukankah begitu?" Salmon He menarik nafas dalam-dalam, "Kamu tidak melihat seberapa kuat komandan naga hitam itu, bahkan Flying Eagle yang paling kuat di area militer Jiang Bei pun dikalahkan olehnya hanya dengan satu gerakan." Ketika mengingat adegan ini, Salmon He masih penuh semangat. Ketika mendengar itu, Clara He yakin bahwa Salmon He benar-benar telah melihat Kingston Jiang. Dia juga menarik nafas dalam-dalam. Selama ini, dia sudah merasa begitu sesak. Dia sudah tahu identitas Kingston Jiang sejak lama, tetapi dia tidak boleh mengatakannya. Kini, ada seseorang yang lain di keluarga He yang mengetahui identitas Kingston Jiang, jadi dia bisa berbicara dengan Salmon He tentang Kingston Jiang. "Kak Salmon, sebenarnya aku sudah tahu identitas Kingston Jiang sejak lama. Dia bukan hanya komandan naga hitam belantara selatan, tetapi dia juga adalah bos di belakang layar dari New Generation Finance Center di Jiangzhou, dan aku bisa bekerja di New Generation, juga karena diatur oleh Kingston Jiang." "Apa?" Salmon He membuka mulutnya lebar-lebar. Kamu sudah lama mengetahuinya." "Set." Clara He membuat isyarat untuk berdiam, kemudian berbisik, "Pelankan suaramu. Apa kamu ingin membuat semua orang tahu?" Salmon He tiba-tiba menutup mulutnya. Setelah melihat sekeliling, dan tidak menemukan siapapun yang mendekat, dia kemudian berbisik, "Clara, adikku, mengapa Kingston Jiang menyembunyikan identitasnya dan mendekati Klu? Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan?" Clara He berkata, "Kamu mungkin belum tahu tentang identitas lain Kingston Jiang. Dia berasal dari keluarga Jiang 10 tahun yang lalu, dan Kak Klu yang masuk ke dalam lautan api 10 tahun yang lalu, dan menyelamatkannya, jadi dia ingin membalas kebaikan Kak Klu." Clara He tampak iri. Klutang benar-benar adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Di belakangnya, ada seseorang yang sangat berkuasa dan kaya raya. Salmon He bertanya, "Meski begitu, dia tidak perlu menyembunyikan identitas dirinya, bukan?" Clara He menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin kakak ipar memiliki kesulitannya sendiri." Keduanya mengobrol dengan pelan tentang Kingston Jiang. Sedangkan Kingston Jiang sudah pergi dengan mobilnya. Pada saat ini, dia sudah berada di jalan raya. Klutang sedang duduk di kursi di samping pengemudi, sambil termenung. "Istriku, ada apa? Mengapa cemberut?" Klutang tersadar, dan berkata, Tidak apa-apa, fokuslah mengemudi, jangan terganggu." "Baik, siap laksanakan." Kingston Jiang fokus mengemudi dan tidak banyak bertanya lagi. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di Jiangzhou. Tetapi Klutang tidak pulang ke rumah. Sebaliknya, dia turun dari mobil, dan meminta Kingston Jiang untuk pulang sendiri terlebih dahulu. Kingston Jiang tidak banyak bicara, dan pulang sendiri. Setelah Klutang turun dari mobil, dia naik taksi menuju ke grup jalan. Tuan muda Jiang yang misterius itu telah membantunya berkali-kali, dia harus berterima kasih padanya secara langsung, dan dia harus berbicara dengannya, untuk memberitahu Tuan muda Jiang yang misterius itu agar tidak membantunya secara diam-diam lagi, karena dia merasa segan. Tidak lama kemudian, dia sudah tiba di grup jalan. Orang yang menyambut Klutang adalah Nandiokin. Ruang penerima tamu di grup jalan. Nandiokin bertanya, "Nona Klu, ada keperluan apa?"
Klu Tang duduk di sofa, sedikit gugup, sambil menatap Nandiokin. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan suaranya sangat pelan. Aku ingin bertanya, apakah komisaris ada di sini? Aku ingin bertemu dengannya. Nona Klu, komisaris sedang tidak ada di sini. Katakan saja padaku keperluanmu, dan aku akan menyampaikannya pada komisaris. Tidak apa-apa. Klu Tang berdiri dan pergi. Begitu dia pergi, Nandiokin langsung memberitahu Kingston Jiang. Pada saat ini, Kingston Jiang sudah tiba di rumah. Klan Tang sekeluarga sedang pergi ke villa besar di Jingxiu Village, jadi hanya ada Kingston Jiang di rumah. Kingston Jiang duduk di sofa, sambil melihat pesan dari Nandiokin. Ternyata Klu tidak pulang, karena dia ingin pergi mencari Tuan Muda Jiang yang misterius itu. Tampaknya Tuan Muda Jiang yang misterius ini sudah semakin berarti di hati Klu. Gumamnya. Hal ini bisa dimengerti. Karena dia telah melakukan banyak hal secara diam-diam, dan Klu Tang selalu menganggap bahwa hal itu dilakukan oleh Tuan Muda Jiang yang misterius itu, jadi cukup masuk akal jika dia ada di hatinya. Ini benar-benar merepotkan. Kingston Jiang mengusap pelipisnya dengan lembut. Kesalahannya adalah Klu Tang terlalu cantik, pria manapun yang melihatnya akan tertarik padanya, karena itulah masalahnya menjadi begitu banyak. Setelah berpikir sejenak, dia segera menghubungi Nandiokin. Nandiokin, siapkan sebuah ponsel baru untukku, kemudian beritahu pada Klu Tang, aku akan bertemu dengannya di malam hari. Setelah berpesan demikian, Kingston Jiang menutup telepon. Kemudian dia menghubungi Bloody, dan berpesan, Bloody, siapkan beberapa bahan untukku. Kemudian dia menyebutkan semua bahan yang dia perlukan. Bos, kamu ingin membuat topeng kulit manusia, apa yang ingin kamu lakukan? Begitu Bloody mendengar tentang bahan-bahan itu, dia langsung tahu apa yang akan dilakukan oleh Kingston Jiang. Bersambung.